Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan judul proposal bisnis kami, yaitu Office Space. Oke, pada bagian pendahuluan ini, kami melakukan analisis kompetitor untuk memahami posisi bisnis Open Office Space di market, sekaligus mengidentifikasi keunggulan dan peluang yang bisa dikembangkan. Bisnis ini berfokus pada penyediaan ruang kerja fleksibel dengan model sharing profit sehingga memungkinkan kerjasama dengan berbagai pihak tanpa memerlukan modal yang besar di awal. Nah, melalui analisis beberapa kompetitor di sini, kami berharap dapat menemukan strategi yang lebih tepat agar bisnis ini mampu bersaing dan memberikan nilai yang lebih bagi para calon pelanggan kami di masa depan nantinya. Oke, di sini yang pertama ada point products and service. Poin A, fitur dan kualitasnya. Nah, di sini fitur dan kualitas yang dimiliki oleh para kompetitor kami yaitu ada WeWork, terus ada GoWork, lalu Cohive, Justco, dan juga Regus. Nah, di sini WeWork punya key features-nya itu apa? Mereka punya keunggulan di global workspace, premium office, dan juga networking. Lalu GoWork ada private office, meeting room, enterprise solution. Lalu Cohive ada coworking plus co-living. Lalu community ecosystem. Setelah itu Justco, flexible workspace, hot desk, dan juga private office. Lalu yang terakhir itu Regus, ada service office, virtual office, lalu juga ada meeting room. Nah, lalu juga fitur yang mereka taruhkan tidak dimiliki kita, yaitu di WeWork, ada mereka punya akses global, community yang sudah internasional, lalu ada event yang berskala besar. Lalu GoWork, layanan yang corporate, custom office, partnership perusahaan. Lalu Cohive, integrasi lifestyle, co-living, lalu ada komunitas intense. Lalu Justco, modern, nyaman, dan juga middle premium. Terakhir, Regus, formal, profesional, dan corporate. Lalu di sini ada analisis insight-nya. Kompetitor premium seperti WeWork dan GoWork unggul di fasilitas lengkap dan jaringan yang luas, tetapi cenderung mahal dan masih dibilang kurang fleksibel. Lalu, kompetitor menengah seperti Cohive fokus pada komunitas dan lokasi strategis, namun belum optimal di digitalisasinya. Nah, secara umum belum ada yang benar-benar menggabungkan fleksibilitas, harga terjangkau, dan juga sistem digital yang sudah terintegrasi. Nah, di sini kami memiliki peluang bisnisnya, yaitu menghadirkan model hybrid seperti fleksibel, kayak misalnya seperti coffee shop, lalu nyaman seperti coworking space. Lalu kemudian mengembangkan sistem digital yang terintegrasi seperti booking online dan membership serta subscription. Lalu menggunakan model sharing profit. Nah, di sini kita itu ada ekspansi tanpa modal yang besar, terus juga kolaborasi dengan coffee shop hingga gedung. Nah, di sini kita bisa berkembang tanpa modal yang besar, terus juga kita bisa kerjasama mulai dari coffee shop, terus sebagai langkah awalnya, lalu berkembang ke ruang yang lebih besar seperti gedung perkantoran. Nah, dengan cara kayak gini, bisnis jadi lebih fleksibel, mudah diperluas ke banyak lokasi, dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar seiring pertumbuhan usaha kami. Lalu bagian B ada pricing strategi, bagaimana para kompetitor-kompetitor kita itu menetapkan harga. Berawal dari kompetitor WeWork, dia itu menetapkan harga dari subscription kayak bulanan atau sewa office, lalu target segmennya itu premium atau perusahaan besar. Lalu untuk kompetitor GoWork itu sama subscription juga, tapi ditambah dengan custom pricing. Lalu ada target segmennya itu dia premium hingga corporate. Lalu untuk kompetitor Cohive, dia sama subscription juga, paket yang fleksibel, target segmennya itu middle sampai startup dan UMKM. Lalu ada Justco, membership, itu dia pricing modelnya itu membership plus subscription fleksibel. Lalu dengan target segmen itu middle sampai premium atau startup dan perusahaan. Lalu yang terakhir ada kompetitor Regus, itu dengan pricing model sewa kantor plus paket fleksibel. Lalu target segmennya itu, target marketnya itu dia ada di korporat atau bisnis profesional. Nah, peluang bisnis untuk bisnis kami itu untuk office space itu adalah peluang utama dalam pengembangan bisnis open office space terletak pada penerapan model sharing profit, karena tujuan utama
kita mengembangkan bisnis ini adalah memang dengan sharing profit, karena sebagai langkah awal itu sangat menekan budget dalam kita mengembangkan bisnis tersebut, yaitu dengan kita berpeluang bisa men-tier pricing dari yang paling basic, yaitu yang murah untuk menengah ke bawah, lalu ada standar untuk menengah, lalu ada premium untuk menengah ke atas. Dan tentu kita menggabungkan antara harga fleksibel harian, bulanan, serta paket. Lalu juga kita menggabungkan subscription untuk stabilitas revenue. Lalu untuk modal sharing profitnya itu harga bisa lebih kompetitif, tidak membutuhkan modal besar di awal, bisa kerjasama dengan berbagai tempat, menjangkau pasar lebih luas, freelancer, startup, hingga UMKM. Lalu untuk yang bagian C, user experience, jadi itu pengalaman pengguna, bagaimana pengguna itu memakai bisnis kita untuk sampai membayar dan bisa menggunakan produk kita. Lalu yang pertama itu dari proses booking, sebagian masih manual, WhatsApp atau datang langsung, belum semua menggunakan sistem online, kurang praktis dan memakan waktu. Lalu pengalaman saat digunakan itu workspace cukup nyaman dan modern, fasilitas standar, tersedia wifi, meja kerja, meeting room, lalu kualitas belum selalu konsisten, noise atau kebersihannya. Kemudian kemudahan aksesnya itu mudah ditemukan melalui Instagram dan Google Maps, informasi yang cukup jelas seperti lokasi, fasilitas, dan harga. Setelah penggunaannya itu minim sistem membership atau loyalty, tidak ada aplikasi terintegrasi, dan pengalaman belum seamless untuk pengguna. Jadi untuk peluang bisnis yang akan kita kembangkan itu, kita berpeluang untuk menghadirkan booking sistem digital seperti app atau website, lalu membuat customer journey yang lebih seamless, menyediakan membership dan loyalty system. Itu salah satu pendekatan kita dengan pelanggan-pelanggannya nanti, atau bisa dibilang CRM kita. Lalu ada fokus pada kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan user. Dan ini adalah salah satu contoh gambaran UI UX yang akan kita kembangkan nanti untuk sistem dalam pembookingan sebuah office space ini. Yang pertama itu ada homepage seperti ini, lalu ada pilih ruangan. Jadi kita bisa memilih berbagai ruangan kayak private room, meeting room. Lalu ada confirm selection, itu adalah booking ruangan, kayak kita membuat janji temunya, kayak tanggal-tanggalnya untuk membooking ruangan tersebut. Pada bagian unique selling proposition, kami menganalisis janji utama yang ditawarkan oleh masing-masing kompetitor kepada pelanggan, serta alasan mengapa pelanggan memilih layanan mereka. Jadi berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa setiap kompetitor memiliki nilai utama yang berbeda sesuai dengan positioning pasar mereka. Yang pertama ada WeWork yang menawarkan workspace premium dengan jaringan global. Jadi pelanggan memilih WeWork karena mereka tidak hanya mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, tetapi juga citra profesional serta akses ke komunitas bisnis internasional. Selanjutnya ada Regus yang menonjolkan kantor profesional dengan citra bisnis yang terpercaya. Hal ini membuat Regus lebih banyak dipilih oleh perusahaan yang membutuhkan lingkungan kerja formal dan representatif. Selanjutnya ada GoWork yang menawarkan ruang kerja modern dengan pengalaman gaya hidup. Pelanggan tertarik karena suasana kerja yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan profesional muda. Lalu ada Jesco yang berfokus pada ruang kerja fleksibel yang mendukung pertumbuhan bisnis. Jadi pelanggan memilih Jesco karena layanan mereka dapat menyesuaikan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Sedangkan Cohive menekankan konsep workspace berbasis komunitas. Pelanggan memilih Cohive karena selain mendapatkan tempat kerja, mereka juga memperoleh kesempatan membangun relasi dan kolaborasi dengan pelaku bisnis lain. Jadi untuk keseluruhannya, dapat dilihat bahwa pelanggan memilih masing-masing kompetitor karena nilai yang berbeda, mulai dari kualitas premium, profesionalisme, fleksibilitas, hingga kekuatan komunitas, sesuai dengan kebutuhan pasar yang mereka targetkan. Baik, selanjutnya mari kita bahas siapa sebenarnya orang-orang yang menyewa coworking space ini dan bagaimana karakter mereka. Nah, secara umum target pelanggan di industri ini berasal dari berbagai macam profesi. Namun mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka semua mencari ruang kerja yang fleksibel dan bisa mendukung produktivitas mereka. Nah, kalau kita petakan pasarnya, pelanggan terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama yaitu corporate dan profesional.
di mana mereka ini butuh tempat yang terlihat premium, bergengsi, dan formal untuk menjaga citra bisnis. Pasar ini biasanya dikuasai oleh WeWork dan Regus. Kemudian yang kedua adalah startup, freelancer, dan UMKM. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini butuh tempat yang dinamis, aturannya fleksibel, dan pasti mencari harga yang lebih terjangkau. Nah, pasar ini biasanya diincar oleh GoWork, CoHive, dan Justco. Lalu bagaimana dengan karakter atau sifat pelanggannya secara psikologis? Orang-orang yang suka bekerja di coworking space rata-rata punya pola pikir yang modern dan produktif. Mereka tidak suka hal yang ribet sehingga mereka sangat mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Nah, selain itu juga karena mereka sering kali bekerja mandiri atau dalam tim kecil, mereka sangat menyukai lingkungan yang kolaboratif. Jadi mereka mencari tempat di mana mereka bisa berjejaring atau networking, ngobrol santai, atau bahkan menemukan rekan bisnis baru di tempat kerja tersebut. Kemudian, bagaimana sih pandangan masyarakat atau pelanggan terhadap para kompetitor kita ini? Jika dikelompokkan, ada 3 citra utama di pasar saat ini. Yang pertama ada WeWork dan GoWork. Nah, mereka ini dipandang sebagai tempat yang premium dan mewah. Jadi estetikanya bagus, letaknya di pusat kota, tapi kesannya tetap eksklusif. Kemudian yang kedua ada CoHive dan Justco. Citra mereka lebih santai, orang-orang melihat mereka sebagai tempat nongkrong atau kumpulnya anak-anak startup untuk berkolaborasi. Dan yang ketiga adalah Regus. Nah, kalau Regus ini citranya sangat lumayan kaku dan formal. Tempat ini biasanya dipilih oleh perusahaan besar yang butuh stabilitas, bukan untuk mencari teman baru. Nah, kemudian dari semua ulasan pelanggan yang kami baca, ada satu pola yang sangat jelas. Orang-orang saat memuji fasilitas mereka yang bagus dan nyaman, tapi keluhan utamanya selalu sama, yaitu harga selalu mahal dan aturannya kurang fleksibel. Banyak yang merasa sayang harus bayar mahal atau terikat kontrak panjang kalau mereka cuma butuh tempat kerja beberapa jam atau beberapa hari aja. Nah, keluhan inilah yang menjadi peluang besar atau peluang emas lah bisa dibilang untuk open office space. Nah, kita akan memposisikan diri sebagai solusi dari masalah tersebut. Nah, kita ingin dikenal sebagai coworking space yang paling pengertian, di mana tempatnya sangat fleksibel, harganya jujur dan terjangkau, serta gampang diakses karena dekat dengan pengguna itu sendiri. Oke, di sini yang ketiga adalah marketing and sales, di mana pertanyaannya, what channels do they use most actively? SEO, social media, paid advertising, offline event, atau emailing marketing. Nah, pertama kita lihat dari cara mereka promosi. Biasanya WeWork dan Regus sendiri sangat mengandalkan iklan berbayar yang mahal di Google. Tujuannya supaya saat orang mencari tempat kerja, nama mereka langsung muncul paling atas. Nah, sedangkan GoWork, Justco, dan CoHive bisa kita lihat lebih suka promosi lewat acara-acara besar atau membayar selebgram, influencer terkenal. Ya, intinya kelima kompetitor ini butuh modal promosi yang sangat besar. Nah, bagaimana dengan open office sendiri? Kita tidak akan membuang-buang uang untuk iklan mahal. Justru cara promosi kita lebih hemat dan langsung ke sasaran. Nah, kita akan fokus membuat konten menarik di TikTok dan Instagram secara gratis. Selain itu, kita fokus promosi ke orang-orang yang memang tinggal atau kuliah di sekitar kafe dan ruko tempat kita beroperasi, supaya targetnya lebih pas. Selanjutnya, pada bagian sales and distribution strategy, kami menganalisis bagaimana para kompetitor menyalurkan layanan coworking space mereka kepada pelanggan. Jadi berdasarkan analisis, masing-masing kompetitor menggunakan strategi distribusi yang berbeda sesuai dengan target pasar mereka. WeWork menggunakan distribusi yang paling lengkap karena menggabungkan penjualan langsung ke individu atau B2C, penjualan ke perusahaan melalui enterprise sales, serta dukungan dari marketplace, coworking global, dan agen properti komersial. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan individu sekaligus perusahaan besar dalam skala internasional.
Lalu selanjutnya, Ragus lebih berfokus pada corporate sales, di mana distribusi utamanya dilakukan melalui tim penjualan perusahaan dan broker properti. Hal ini sesuai dengan positioning Ragus yang lebih menargetkan perusahaan formal dibanding pengguna individu. Selanjutnya, GoWork menggunakan pendekatan yang lebih digital dengan memanfaatkan website, media sosial, dan sistem booking online. Kemudian didukung dengan penjualan paket workspace kepada perusahaan lokal. Strategi ini membuat distribusi mereka lebih fleksibel untuk pasar profesional muda. Lalu untuk Justco memiliki pola distribusi yang mirip dengan WeWork, tetapi menekankan pada enterprise sales dan regional business partners, karena target utama mereka adalah startup berkembang dan perusahaan regional di Asia. Sedangkan CoHive lebih banyak memanfaatkan penjualan online langsung, ditambah komunitas startup dan referral pengguna, sehingga distribusi mereka lebih organik dan dekat di pasar lokal Indonesia. Secara umum dapat dilihat bahwa kompetitor global seperti WeWork, Ragus, dan Justco cenderung mengandalkan tim sales profesional dan pihak ketiga. Sedangkan kompetitor lokal seperti GoWork dan CoHive lebih memadukan kanal digital dengan jaringan komunitas. Dari analisis ini, Open Office Space memiliki peluang untuk menerapkan strategi distribusi yang lebih efisien, yaitu melalui penjualan digital langsung, kerjasama dengan partner lokal, serta referral komunitas, sehingga dapat menjangkau pasar dengan biaya yang lebih rendah namun tetap efektif sesuai dengan target pengguna seperti UMKM, freelancer, dan startup lebih awal. Jadi strategi distribusi yang tidak tepat tidak hanya menentukan bagaimana layanan dijual, tapi juga menentukan seberapa efisien bisnis dapat menjangkau pasar yang dituju. Dan yang terakhir, what content themes do they use? Is their tone formal, casual, or provocative? Nah, mari kita lihat gaya bahasa promosi mereka. Dari tabel ini bisa dilihat Regus dan Justco menggunakan gaya bahasa yang formal dan kaku. Karena target mereka memang sebenarnya perusahaan besar dan eksekutif kantoran. Lalu bisa kita lihat dari WeWork, GoWork, dan CoHive memiliki atau memakai gaya bahasa casual atau santai. Tapi mereka saat menjual gengsi. Pesan promosinya seolah bilang kayak kerja di sini bikin kelihatan keren dan elit. Nah, lalu apa bedanya dengan open office sendiri? Nah, kita juga menggunakan gaya bahasa casual, tapi jauh lebih santai dan lebih friendly lah bisa dibilangnya. Kita nggak jual kemewahan, tapi pesan yang kita sampaikan murni seperti kayak tempat kerja nyaman, harga ramah di kantong, dan bebas ribet. Jadi bahasa seperti ini jauh lebih masuk akal dan mudah diterima oleh mungkin pengusaha kecil, UMKM, kemudian ada startup, dan bisa saja mahasiswa.